Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita bagi kita semua di tempat ini. Amin. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali datang ke dalam rumah Tuhan. Mungkin sepanjang 1 minggu ini kita sudah sedemikian sibuk dengan berbagai pekerjaan kita dan aktivitas kita. Dan kita bersyukur kalau Tuhan menjadikan satu hari bagi kita di mana kita boleh datang, berdiam diri, beribadah kepadanya dan memuji namanya. Mari pada saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena ibadah kita adalah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memasuki Minggu Lent yang kedua. Ketika lilin dipadamkan, kita diingatkan bahwa jalan salib Kristus adalah jalan yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Namun kita bersyukur Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak pernah padam. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya setia dan suaranya memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya. Saat kita menyadari anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa berdiam diri. Kita ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Seperti pemazmur mengatakan, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari pada saat ini kita semua mengangkat hati kita meninggikan Dia. Manis kau dengar. Mari kita bawa segala kesungguhan hati kita, memuji Tuhan kita, meninggikan Dia. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Serukan bersama. Ya Tuhanku, aku hendak Hidup, ya Allahku.
kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Anugerah-Mu yang besar membawa kami datang mendekat kepadamu. Engkaulah Allah yang kudus, yang setia dan tetap memegang hidup kami ketika kami lemah. Ya Tuhan, kami pada saat ini datang kepadamu membawa seluruh kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau dengan segenap kerinduan dan hati kami. Terimalah persembahan pujian kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di hadapan kekudusan Tuhan, kita menyadari betapa kita masih seringkali gagal, kita seringkali jatuh di dalam dosa, dan hidup menurut kehendak kita sendiri. Dan untuk itulah Kristus datang, Dia menderita, Dia disalibkan untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Mari kita memandang kepada salib Kristus dan kepada kasih-Nya yang besar di dalam karya penebusannya yang besar di dalam kehidupan kita. Kita mau datang mengakui setiap pelanggaran kita, setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita pada saat ini mengangkat sebuah pujian yang mengatakan karya yang terbesar. Kita siapkan hati kita, kita mau akui segala dosa, kesalahan kita. Mari kita bawa hati kita melihat karya yang besar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Benarkah setiap kita mengagumi karya Kristus di dalam hidup kita? Jikalau kita kagum kepada Tuhan, jikalau kita hormat kepadanya, mengapakah kita masih melakukan dosa? Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan selidiki hati kita. Betapa sering kita berpikiran yang tidak baik, betapa sering kita berkata dan berbuat yang tidak baik. Mungkin kita sering kali menyakiti hati saudara-saudari kita, keluarga kita, papa mama kita, anak-anak kita. Dan betapa sering kita begitu malas untuk belajar firman Tuhan. Kita tahu apa yang benar tapi kita tidak melakukannya. Dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Benarkah kita hormat dan kagum kepada Dia? Mari kita lihat kasih di salib, kasih di Kalvari yang tulus mati bagi setiap kita. Kristus datang kepada kita dan Dia mau mengampuni setiap kita. Maka pada saat ini berbicaralah kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada Dia. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang tertunduk malu dan menyesali setiap dosa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Seringkali ya Tuhan, Engkau berbicara di dalam hati kami, menegur dosa kami ya Tuhan. Yang orang lain mungkin tidak tahu ya Tuhan, tapi Engkau tahu. Tuhan, kami datang di dalam ketidaklayakan. Dan kami ingin menyerahkan segala dosa kami, mengakuinya di hadapan Engkau. Ya Tuhan, betapa kasih sayang-Mu kepada kami. Sehingga ya Tuhan, Engkau kembali sekali lagi mengampuni kami yang sungguh-sungguh datang menyesal di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Engkau kerjakan di dalam diri kami. Sucikanlah kami, perbaharuilah roh kami. Dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus pengampunan itu sungguh nyata. Anugerah sungguh diberikan kepada setiap kita. Kasih karunia Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tapi Dia juga mengubahkan setiap kita. Bahkan memberikan kuasa yang baru kepada setiap kita. Kita dimampukan untuk mengalahkan perhambaan dosa di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah umat yang telah ditebus dan dimenangkan. Mari dengan sukacita kita mau bersama-sama mengatakan, ku diberi kuasa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mari dengan sukacita kita semua bertepuk tangan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita ungkapkan kepada Tuhan segala syukur kita yang telah membebaskan kita dari dosa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar,
Mari dengan setiap gereja di segala abad dan tempat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ada sebuah pujian yang akan membawa kita memandang kepada salib Kristus. Salib di zaman Kristus adalah lambang dari kehinaan, kutuk, dan hukum yang memalukan. Namun justru di tempat yang hina itulah kasih Allah dinyatakan paling besar dan paling mulia. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk kembali dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, salib yang hina. Dengan lembut kita katakan, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, diganti mahkota mulia. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina, tanda derita. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Pujian ini lahir dari hati kita yang sungguh kepada Tuhan. Pada salib
Tuhan, kami ingin seumur hidup kami boleh meninggikan akan salib Kristus sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan. Tuhan, walaupun dalam prosesnya di dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa membuat kami akhirnya bergumul di dalamnya, tapi kami memohon kepada Dikau, Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, topang kami, supaya kami boleh terus belajar untuk setia. Kami boleh terus belajar mengikuti akan jejak Kristus, sehingga hidup kami terus boleh bersama dan di dalam Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk boleh menolong kami, mengajar kami, mengarahkan kami, menerangi akan kami ya Tuhan. Sehingga kami terus boleh menangkap akan isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak gampang. Sebab itu Bapa di surga, saat ini kami boleh sama-sama membaca, belajar firman. Pakai hamba-Mu dalam seluruh yang sudah disiapkan. Biarlah bukan hikmat dan perkataan manusia sendiri, tapi biarlah Tuhan sendiri pakai apa yang sudah disiapkan hamba untuk menyatakan isi hati. Dan Tuhan juga memberkati akan setiap jemaat Tuhan yang sama-sama belajar. Dan kami memohon Tuhan, kami meminta Allah Roh Kudus lah yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh memahami dan kami boleh menghidupi firman. Dengar doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita boleh memasuki akan minggu Advent yang kedua. Kiranya hati kita boleh terus diarahkan. Hidup kita boleh terus belajar untuk mengikuti akan apa yang menjadi isi hati yang daripada Tuhan. Mari sama-sama Saudara, di minggu yang kedua ini kita melihat satu nat firman di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Satu ayat kita baca. Injil Lukas 23 ayat yang ke-43. Satu ayat saja kita membacakan secara bersama-sama. Kita baca 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, ada orang yang di dalam pernyataannya dia bercanda begini. Kalau satu hari saya sampai ke surga, saya mengharapkan Tuhan pakai sistem nilai rata-rata. Kemudian juga ada orang lain yang menyahut lagi. Ketika saya sampai di surga, saya mengharapkan Tuhan, lihatlah niat baik saya, bukan kejahatan yang saya lakukan. Saudara-saudara, penyataan atau candaan ini, saudara, mungkin kita bisa tersenyum mendengarkan. Tetapi kalau kita mau jujur di balik candaan itu, sebenarnya ada satu kegelisahan, satu kekhawatiran di dalam hati manusia. Saudara-saudara yang kukasihi, kekhawatiran atau satu pernyataan yang besar itu apa saudara? Yaitu berbicara tentang apakah saya sungguh aman untuk kekekalan, atau apakah dengan kata lain saya punya hidup yang kekal itu. Saudara, ada banyak orang bisa tersenyum, tetapi di dalam hati ada kegelisahan. Mungkin orang-orang itu begitu aktif melayani, tetapi sesungguhnya dalam hatinya ada satu hal yang tersembunyi yang dia bertanya-tanya. Apakah sudah cukup? Apakah Tuhan benar-benar menerima saya? Atau bagaimanakah kalau saya ternyata belum siap? Kita dapati bahwa dunia di mana kita berada banyak sekali yang memberikan ketidakpastian. Saudara, saya ambil contoh tentang ekonomi. Ekonomi yang bisa terus berubah. Apalagi saudara, kesehatan kita. Apakah kita bisa jamin kita akan terus sehat atau tahun depan kita akan tetap sehat? Tidak saudara, kesehatan yang kelihatan baik bisa tiba-tiba runtuh saudara. Dan bukan hanya itu, hubungan yang juga bisa menjadi retak tanpa kita sangka. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, saudara, sesungguhnya dalam hati kecil kita manusia mengharapkan sesuatu yang apa?
sesuatu yang pasti bukan. Menariknya saudara-saudara, kepastian terbesar yang dicatat dalam sejarah, saudara, tidak diucapkan di dalam sebuah tempat mewah atau sebuah istana besar. Juga tidak diucapkan di ruang pengadilan atau diucapkan di tempat kemenangan, saudara. Tidak, melainkan diucapkan di atas kayu salib. Saudara-saudara, seorang penjahat yang hidupnya hancur, tidak punya masa depan, juga bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara. Saudara, penjahat yang demikian, saudara, dia menerima satu kalimat dari Tuhan Yesus yang mengubahnya, memiliki yang namanya kekekalan di dalam hidupnya. Tadi firman Tuhan berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau siapa itu berbicara kepada salah satu penjahat itu, saudara, akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, satu kalimat pendek yang diucapkan oleh Kristus, tapi punya makna, mengandung teologi keselamatan yang sangat mendalam. Dan hari ini, saudara, saya ingin ajak kita fokus, kita kupas di ayat yang ke-43 yang kita sudah baca. Ada 3 kepastian besar yang dicatat dari salib, saudara. Yang pertama, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saudara, sesungguhnya aku berkata kepadamu ini adalah berbicara tentang otoritas ilahi di tengah-tengah penghinaan manusia. Saudara, kalau kita lihat bahasa aslinya, amen soilego, saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu terjemahan bahasa aslinya adalah amin. Aku atau Yesus berkata kepadamu. Dalam perjanjian lama, kata amin ini biasa diucapkan manusia sebagai bentuk respon terhadap Allah. Dan ini adalah satu bentuk persetujuan atau peneguhan terhadap firman Tuhan. Namun di dalam Injil, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang unik. Dia memakai Indonesia terjemahan sesungguhnya, tapi bahasa aslinya adalah kata amin sebagai satu pembuka penyataan tentang dirinya sendiri. Ia tidak berkata demikianlah firman, tidak, tapi dia berkata amin, aku berkata kepadamu. Saudara, artinya begitu jelas bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan otoritas ilahinya sendiri. Ironisnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini dalam situasi-situasi yang sangat memalukan dalam pandangan daripada manusia. Kalau kita boleh melihat di dalam seluruh pasal Lukas 23, kita lihat di situ Tuhan Yesus sedang ngapain? So, dia diadili secara tidak adil. Dia diejek sebagai apa? Raja orang atau bangsa Yahudi. Kemudian dia disalibkan. Bukan karena kejahatannya. Dia disalibkan sebagai penjahat, saudara. Saudara-saudara, secara manusia, ia tampak kalah. Tidak berdaya. Tetapi justru di saat itulah Tuhan Yesus berbicara sebagai hakim kekekalan yang menentukan hidup manusia itu berada di mana, saudara. Saudara-saudara, salib bukan tempat kehilangan kuasa. Tapi salib adalah tempat di mana Kristus menyatakan akan kuasa penyelamatannya. Saudara, ada pernyataan yang penting di sini. Kalau begitu, bagaimana mungkin seseorang yang sedang dihukum mati bisa memberikan jaminan hidup yang kekal kepada orang lain? Saudara, jawabannya ada pada misteri daripada salib itu. Di kayu salib, Tuhan Yesus bukan korban yang tidak berdaya. Karena dia adalah anak domba yang secara sadarnya dia menyerahkan akan nyawanya. Dia tidak kehilangan kuasa. Tapi waktu disalib dia menggunakan kuasa untuk menyelamatkan akan orang-orang yang berdosa. Termasuk engkau dan saya. Saudara, penjahat itu dihukum karena kejahatan, karena dosa-dosanya. Tetapi di sebelahnya ada pribadi yang tidak berdosa. Dialah Kristus Yesus.
Tuhan Yesus juga tidak berkata, berharap Bapa mengampunimu kepada penjahat itu, tidak. Tapi dia berkata, aku berkata kepadamu. Saudara, mengapa saudara? Karena pada saat itu ia sedang menanggung murka. Yang seharusnya murka itu turun jatuh ke atas manusia atau penjahat itu, saudara. Ketika penjahat itu menerima kepastian, karena memang dia melakukan kejahatan dan dia disalib, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sesungguhnya sedang bergerak menuju kegelapan dan keterpisahan. Saudara, inilah yang namanya substitusi ilahi atau penggantian ilahi yang berasal dari Allah. Artinya apa, saudara? Artinya Allah sendirilah yang menyediakan atau pengganti untuk menghukum, ya, menanggung hukuman yang harusnya diterima atau ditanggung oleh manusia itu. Oleh sebab itu, saudara, Kristus disalib, ya, ia ditolak supaya kita diterima. Ia dihukum supaya melalui apa yang dia lakukan kita dibenarkan. Ia ditinggalkan supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan dia. Saudara, dengan kata lain bahwa salib bukanlah satu tempat janji, tapi salib sesungguhnya adalah tempat pertukaran. Saudara, kalau kita lihat konteks yang ada, penjahat itu, saudara, tidak punya dasar atau memiliki dasar apapun untuk berharap. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan baik yang dia lakukan. Karena memang dia disalib. Dia mesti menerima akan perbuatannya, saudara, dari kejahatan yang dia lakukan. Tidak ada ritual lagi, saudara. Kemudian tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki akan kehidupannya karena sudah disalibkan. Sebentar lagi juga akan tanda kutip mati, saudara. Ia hanya memiliki satu, yaitu bersandar atau percaya kepada pribadi yang berotoritas itu. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan satu kepastian, bukan dengan kata mungkin atau kemungkinan engkau bisa selamat, tidak. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, keselamatan kita tidak berdiri di atas perasaan kita. Keselamatan kita juga tidak berdiri di atas stabilitas atau kestabilan hidup kita. Atau keselamatan kita juga tidak berdiri di atas performa daripada kerohanian kita. Tidak. Tapi keselamatan kita betul-betul berdiri di atas pribadi. Di atas pribadi yang berkata. Di zaman kita, kebenaran banyak sekali ditentukan oleh apa? Dengan suara mayoritas, bukan? Tapi keselamatan yang Tuhan katakan itu tidak bergantung kepada suara mayoritas atau kepada suara banyak orang. Tapi semata-mata bergantung kepada suara Kristus. Jika ia berkata sesungguhnya atau amin, maka seluruh surga berdiri di belakang akan apa yang sudah dinyatakan oleh Sang Penebus dunia, Sang Kristus itu. Menjadi pertanyaan, saudara, apakah dasar kepastian kita adalah perkataan Kristus atau kondisi hidup kita, atau berdasarkan akan perkataan daripada banyak orang? Hari ini, saudara, saya mau kasih tahu, saudara, sekali lagi bahwa keselamatan kita, saudara, adalah berdasarkan akan perkataan Kristus, bukan atas dasar kondisi hidup kita atau kata banyak orang. Ada seorang yang ketika saya layani sudah waktu saya di Jakarta, dia sangat gelisah, sangat khawatir. Dia katakan, Pak Denny, saya sudah lama tidak ke gereja. Saya tidak dibaptis, belum dibaptis. Ya. Dia begitu takut, menangis, saudara. Dan dia menceritakan akan apa yang menjadi isi hatinya.
Dan kebetulan waktu itu setelah mendengar dia berbicara, saudara, saya men-sharingkan firman. Saya pengen menantang dan meyakinkan, Bapak, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Saudara, akhirnya dia kata, betul, saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tapi hanya saya belum dibaptis. Karena belum dibaptis, saya takut tidak diselamatkan karena rupanya dia adalah penganut dari Katolik, sudah. Dan saya yakinkan dia buka ayat firman. Saudara, akhirnya ketika saya doakan dan dia berkata terima kasih, saya sudah temukan jawabannya. Saudara, kita diselamatkan bukan karena kondisi hidup, bukan karena pendapat daripada banyak orang, tapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Kemudian di poin yang kedua, dilanjutkan kata hari ini juga. Saudara, keselamatan itu hadir, bukan ditunda-tunda, saudara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan lebih dalam, izinkan saya menyisikan satu gambaran yang sederhana, saudara. Saudara, begini, ada orang berkata, nanti kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau keadaan saya sudah lebih tenang. Kemudian ada orang yang berkata begini, nanti kalau usaha saya sudah stabil, nanti kalau anak-anak saya sudah besar, nanti saya akan ikut Tuhan kalau saya sudah tidak sibuk. Saudara, masalahnya begini, saudara. Tidak ada satu pun dari antara kita yang memiliki janji tentang nanti. Setuju Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bisa tahu? Saya besok atau hidup kita tahun depan, apakah kita bisa hidup 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 10 tahun? Tidak ada yang bisa tahu, saudara. Kalau ada yang tahu, kalau dia besok mati, saudara, saya percaya, saudara, pasti dia bisa aja melakukan segala kejahatan, saudara. Karena dia tahu besok dia akan mati, dia baru bertobat. Tapi faktanya tidak ada yang tahu, orang sehat tiba-tiba bisa tumbang, saudara. Itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri, saudara. Dan kita juga harus menyadari bahwa di dunia ini ada kuasa kegelapan yang menutup, membutakan mata, menulikan telinga kita sehingga kita tidak mampu menangkap kebenaran, melihat akan terang Kristus itu. Maka kita butuh bukan kata tunggu nanti ke depan, tapi harusnya saudara-saudara kita menangkap, merespon selagi masih ada kesempatan. Saudara-saudara, kata Yunani hari ini, saudara itu memiliki akan bobot teologis yang begitu kuat yang tercatat di dalam Injil Lukas. Saudara, kita lihat kalau dalam bagian lain, ketika Yesus lahir, malaikat berkata, hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Hari ini, saudara, bukan menanti. Kemudian Yesus berkhotbah di Nazaret, dia berkata, hari ini genaplah nats yang tertulis. Kemudian Kristus juga pernah berkata ketika Zakheus yang bertobat, dia katakan begini, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Ketika Lazarus bertobat, Tuhan Yesus katakan hari ini keselamatan terjadi. Tuhan tidak berkata nanti keselamatan terjadi di kehidupan yang kekal, tidak. Tapi dia katakan. Jadi teologi Lukas sudah, keselamatan bukan hanya berbicara tentang realita akan masa depan. Tapi keselamatan adalah tindakan Allah yang masuk ke dalam kehidupan masa kini, saudara, saat ini, saudara, sekarang ini. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini dia sedang menyatakan bahwa karya keselamatannya bekerja dengan efektif. Berlaku saat itu, seketika itu juga. Tidak perlu ada masa percobaan. Tidak perlu ada syarat-syarat embel-embel yang lain, saudara. Atau menuntut perbaikan moral. Atau kehidupan moral yang baik dan sebagainya dan seterusnya. Dan tidak juga ada penundaan waktu di dalamnya. Mengapa, saudara? Karena keselamatan bukan perbuatan penjahat itu, sudah. Tapi keselamatan melainkan karya Kristus yang sedang terjadi di kayu salib.
Saudara, mari sama-sama kita perhatikan akan kontras yang ada, sudah. Ada dua orang sama-sama jahat. Ada dua yang sama-sama disalibkan. Betul ya? Kemudian ada dua berdosa. Kemudian sama-sama sebenarnya ada dua kesempatan. Satu itu, kalau kita baca ke dalam konteks Lukas 23. Satu itu menghina. Satu itu memohon. Yang pertama berkata begini, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dan yang kedua berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Yang satu ingin keselamatan tanpa pertobatan. Yang satu mengakui kesalahannya, dosanya, kejahatannya. Dan dia percaya kepada kerajaan yang tidak terlihat. Dia percaya kepada Kristus yang akan datang memerintah sebagai raja. Pada hari yang sama, kedua-duanya masuk ke dalam kekekalan. Tidak ada wilayah netral di Golgota, tidak ada penonton. Satu masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Satu masuk ke dalam kehidupan kekekalan. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Hari ini kita mungkin tidak berada di kayu salib, tapi kita berdiri bersama-sama di hadapan Sang Kristus itu, saudara. Pertanyaannya bukan apakah saya sudah cukup baik. Bukan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana respon saya terhadap Dia. Hari ini adalah waktu anugerah. Hari ini adalah waktu kita untuk berespons terhadap Tuhan. Saudara-saudara, harus kita jujur akui. Kita adalah generasi yang hidup suka menunda. Menunda apa? Menunda kita untuk bertobat. Menunda apa? Menunda untuk taat kepada Tuhan. Menunda apa? Menunda kita untuk mau dipulihkan. Menunda apa? Menunda untuk kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, di dunia ini tidak ada jaminan kata menanti, saudara. Tapi keselamatan selalu berbicara dalam bentuk present, dalam bentuk saat ini. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ini juga berarti kita tidak hidup dalam ketakutan rohani terus-menerus. Kita tidak perlu menunggu sampai kematian datang untuk tahu apakah kita selamat atau apakah kita diterima atau ditolak. Saudara-saudara, kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Bukan karena kita telah sempurna, tapi karena kita percaya kepada apa yang Kristus katakan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, dilanjutkan di situ. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saudara, ini adalah inti keselamatan, yaitu bicara tentang relasi, saudara. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa engkau akan masuk ke tempat yang indah. Tapi dia berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku. Kata bersama ini, saudara, sekali lagi ini adalah berbicara tentang inti daripada keselamatan. Ada relasi dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan kita. Dosa pada dasarnya adalah keterpisahan dari Allah. Manusia pertama sudah terusir dari Taman Eden, terusir dari hadirat Tuhan. Dan ironi yang sangat dalam di sini. Tuhan Yesus berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku. Tetapi beberapa jam kemudian ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Kristus mengalami keterpisahan supaya penjahat itu mengalami kebersamaan. Ia merasakan kegelapan
supaya penjahat itu atau orang berdosa masuk ke dalam Tuhan, terang. Ia kehilangan relasi yang intim dengan Allah Bapa supaya kita dipulihkan dalam relasi. Itulah berita Injil, saudara. Itulah jantung daripada Injil. Saudara, bicara keselamatan bukan sekedar perubahan status hukum. Keselamatan adalah pemulihan relasi yang hancur atau sejak di Taman Eden. Saudara, kata Firdaus itu artinya sederhana, saudara, adalah tempat hadirat ada Allah atau tempat di mana Allah berada. Namun perhatikan urutan daripada bagian firman. Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, sangat jelas saudara, bahwa urutannya bersama dengan aku kemudian baru berada di Firdaus. Artinya apa saudara? Inti dari pernyataan Kristus atau janji itu bukan tempatnya saudara, tapi melainkan adalah pribadinya. Saudara, penjahat itu tidak minta tempat, tapi dia berkata, Tuhan, ingatlah aku. Dan luar biasanya saudara, Tuhan Yesus memberi lebih daripada yang diminta oleh penjahat itu. Penjahat itu bukan sekedar diampuni dosanya, bukan sekedar ia diterima, bukan hanya dia terbebas dari hukuman kebinasaan yang kekal, tapi dia dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Sang Raja, dengan Kristus Yesus. Jadi inti surga, hidup yang kekal adalah bersama dengan Kristus. Saudara, maka banyak tokoh yang pernah mengatakan gini, yang paling ngeri di neraka bukan apinya, bukan ulat yang katanya digambarkan itu gigit sana gigit sini, dibakar tidak habis-habisnya, tidak mati-matinya tuh, tidak sudah. Yang paling mengerikan di neraka atau di penghukuman kekal itu adalah di mana tidak adanya Kristus atau tidak adanya Tuhan. Maka saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, inti di dalam kehidupan kekristenan orang percaya adalah juga berbicara tentang kebersamaan dengan Allah. Menjadi pertanyaan saya saudara. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita percaya akan perkataan Allah? Saudara, kalau kita percaya kepada perkataan Allah, dan selanjutnya saudara, apakah kita ada hidup bersama-sama dengan Allah? Artinya apa saudara? Artinya apakah hidup yang kita jalani, kita selalu meminta akan petunjuk Tuhan, mengikuti akan arahan Tuhan dan kemauan Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih hidup untuk diri kita dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita dan masa depan kita. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, keselamatan bukan sekedar kita lolos dari kebinasaan atau dari neraka. Keselamatan adalah hidup dengan dalam relasi yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu bagi orang percaya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau di dalam kedukaan saya selalu ngomong, kematian itu adalah satu pintu atau jembatan. Jembatan apa? Menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Karena kitab sendiri mengatakan kita ini penumpang, pelancong, sementara. Ini tempat kita itu kita hanya numpang. Itu bukan tempat kekekalan kita di dunia. Tempat kekekalan kita ada bersama di dalam kekekalan ke depan, saudara.
Sebab itu Petrus omong, baik-baiklah kita hidup. Dan sebagai orang yang percaya, saudara, Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan mau kita hidup bersama dengan Tuhan. Bukan setelah nanti kita mati sudah, tapi waktu kita masih hidup. Kita bangun relasi, bangun keintiman, dan menjadikan Kristus sebagai center, sebagai pusat di dalam kehidupan. Di dalam pekerjaan kita juga jadikan Kristus sebagai center. Di dalam keluarga, saudara, jadikanlah Kristus sebagai pusat. Kalau tidak, dua pribadi punya pengalaman, punya background, punya latar belakang, punya hal-hal cara pandang yang berbeda. Tidak akan ketemu, hanya bisa diketemukan, hanya bisa didamaikan ketika keluarga pun ada di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Maka saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, yang bisa saya simpulkan adalah saudara, bahwa di Golgota ada dua penjahat. Dua-duanya berdosa. Dua-duanya hampir mati. Dua-duanya juga mendengarkan akan Kristus. Tetapi hanya satu yang pulang dengan kepastian. Perbedaannya bukan karena pengalaman di masa lampau. Bukan juga tingkat daripada dosa yang ada. Perbedaannya adalah bagaimana respons kepada Kristus. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini bersama dengan aku. Salib adalah tempat kepastian. Bukan karena manusia menjadi baik, tetapi karena Kristus ya berbicara atau berkata dan dia bertindak. Hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan dalam undangan yang sama. Apakah kita percaya kepada otoritasnya Kristus? Apakah kita percaya kepada kuasa Kristus yang berkata? Apakah kita merespons hari ini dan kita tidak lagi menanti, tunggu, dan tunggu? Dan apakah kita sungguh ingin bersama dengan Dia? Jika suatu hari kita menutup mata untuk terakhir kali, kiranya kita menutup mata bukan dengan ketakutan, melainkan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita tahu kepada siapa kita pergi. Amin. Amin saudara. Sebab itu saudara-saudara, yakinlah kita adalah manusia-manusia surgawi. Kalau engkau dan saya manusia surgawi, baik-baiklah hidup di dunia. Karena dunia ini hanya sementara, tempat kita menanti satu hari kelak kita berada bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini firman-Mu sekali lagi boleh mengingatkan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk boleh percaya kepada otoritas atau kuasa daripada Kristus. Ajar kami juga untuk boleh merespons segera hari ini, saat ini. Bukan menanti, tunggu semua sudah beres. Tunggu pekerjaanku, tunggu keluargaku sudah baik. Tunggu anakku sudah besar dan sebagainya. Kami baru merespon akan Allah. Dan kami baru hidup di dalam Allah. Tuhan, tapi biarlah kami juga boleh belajar untuk betul-betul hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam dunia yang sementara ini. Kami mohon pertolongan. Kami mohon anugerah. Kami memohon rahmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga di dalam dunia yang sementara, kami walaupun masih bisa berdosa, kami mungkin tanpa sengaja kami melakukan kesalahan, tapi bicara tentang kami milik Tuhan, kami punya Tuhan, kami punya surga. Itu harus kami imani, karena kami betul-betul bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada firman, dan firman-Mu menjanjikan itu kepada kami. Dan biarlah di tengah jatuh bangunnya kami, Tuhan topang kami, kuatkan, dan firman-Mu kiranya terus menerangi dan menopang, mengingatkan kami, untuk kami terus boleh belajar kembali
kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Demi Kristus kami mintakan doa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, seperti video yang sudah ditayangkan, mari kita bersama-sama berbagian di dalam persembahan pembangunan bagi gereja GKY. Tadi Aser sudah membagikan 1 amplop putih untuk persembahan pembangunan. Pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kita telah menerima begitu banyak hal dari Tuhan. Kita diberikan hidup, nafas, keselamatan, dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu hati kita rindu merespon kasih Allah. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan. Oh Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanmu, segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan menyanyikan pujian ini. Hidupku sekarang ku persembahkan. Oh Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu,
Biar ya Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kami, di dalam hal apapun, kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberkati kami dengan begitu banyak hal. Engkau juga memberkati kami melalui pekerjaan kami dan semua yang kami lakukan. Ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan sebagian kecil daripada berkat-Mu itu. Kami berikan ke dalam rumah-Mu, kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian saudara-saudara juga mewakili akan BPBC mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara hari ini. Kita boleh mendukung akan pembangunan GKY, gedung GKY secara keseluruhan. Saudara, kita juga bersyukur terutama GKY Siantan hari ini walaupun belum 100%, hari ini jam 12 mereka ada ibadah syukur untuk memasuki akan ibadah perdana jam 12 di sana. Doakan saudara supaya Tuhan boleh pakai akan gedung yang baru, boleh banyak jiwa yang boleh disiapkan dan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian kami juga mendorong Bapak Ibu Saudara hari Rabu kita ada malam refleksi saudara. Mari sama-sama kita boleh luangkan waktu kita untuk kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita memohon kepada Tuhan. Saudara, saya sangat ingat saudara gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang boleh semakin bertumbuh saudara. Bukan sekedar pelayan-pelayannya hebat-hebat saudara. Atau bukan gereja itu jemaatnya punya talenta segudang saudara. Bukan saudara. Tapi adalah bergantung sebenarnya bagaimana hati yang tunduk. Lutut yang mau berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab itu mari saudara-saudara kita sama-sama datang. Meminta sang empunya gereja ini. Sang empunya ladang saudara. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Meminta dia yang untuk boleh beranugerah. Sebab itu saudara kita yang punya waktu hari Rabu. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan yang boleh menolong dan memimpin akan setiap kita. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali memasuki minggu depan ada memasuki akan masa prapaskah atau masa Lent yang ketiga. Saudara, mari sama-sama kita boleh siapkan hati untuk boleh beribadah dan kita akan belajar perkataan Kristus di atas kayu salib yang ketiga. Ibu, inilah anakmu. Apa maksudnya saudara? Pendeta Yohanes Aurelius yang akan menyampaikan akan firman, beliau adalah gembala GKY Surabaya. Mari sama-sama doakan dan kiranya Tuhan boleh memberkati akan setiap kita. Dan minggu depan juga kita mengikuti akan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita juga siapkan hati kita untuk sama-sama kita boleh hadir di dalam undangan Tuhan. Saudara-saudara dalam memperingati atau dalam kita memasuki akan perjamuan kudus minggu depan. Hari ini saudara, saya mau mengajak kita sama-sama kembali di hadapan Tuhan. Bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, maukah kita berkomitmen di hadapan Tuhan? Hari ini saudara, saat ini saudara. Untuk kita boleh semakin berjuang di hadapan Tuhan. Walaupun kita lemah, walaupun kita terbatas, tapi bukan berarti karena kelemahan, keterbatasan itu melumpuhkan kita, membuat kita tidak bergairah.
tidak punya daya juang untuk boleh memperbaikinya. Kalau hari ini saudara, kita masih punya marah, masih punya kebencian, masih punya dendam. Atau hari ini kita masih punya akar pahit, kekecewaan, perasaan buruk, yang sebenarnya itu membelenggu, menghilangkan damai sejahtera dan gairahmu. Maukah kita sama-sama belajar untuk berjuang, tidak sendiri, tapi berjuang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hidupmu dan Tuhan ada di dalam hidupku. Apakah ada dosa yang sedang kau bergumul dan ketidaktaatan kepada Tuhan? Adakah hati yang mau belajar untuk memperbaiki diri? Adakah hati yang mau belajar untuk memperbaiki relasi dengan sesama, satu dengan yang lain? Adakah hati yang mau merendahkan diri, memperbaiki relasimu dengan keluargamu? Dan bahkan mungkin relasi dengan Tuhan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Maukah saudara jangan menanti lagi, jangan tunggu nanti lagi. Maukah hari ini komitmen di hadapan Tuhan, supaya ketika minggu depan kita diundang masuk ke dalam perjamuan Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan terima kasih. Aku tahu aku lemah, aku tahu aku terbatas, tapi ini aku Tuhan. Aku sudah berjuang semampuku bersama dengan Tuhan. Maukah saudara engkau kobarkan kembali spirit itu, semangat itu, cinta itu kepada Tuhan. Sehingga hidup kita adalah hidup yang betul-betul berrelasi dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kalau minggu depan kami diberikan kesempatan untuk masuk dan menikmati akan undangan Tuhan, perjamuan Tuhan. Tuhan, siapakah kami manusia? Terima kasih. Terima kasih anugerah. Terima kasih cinta yang tanpa syarat. Cinta yang habis-habisan Engkau beri kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar komitmen. Kami ingin bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Hidup semakin hari semakin mengikuti Tuhan. Bukan kata orang, opini dunia. Bukan juga berdasarkan keinginan kami. Sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus, sadarkan kami sesadar-sadarnya. Engkau ada di hidup kami. Engkau mau kami belajar dan kembali kepada Dikau. Dan biarlah minggu depan Tuhan, kami kembali. Kami boleh dengan penuh keyakinan, Tuhan terima kasih. Saya boleh berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa memberkatikan setiap rekan-rekanku, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan terkasih. Tuhan lihat isi hati mereka. Tuhan lihat bahkan pergumulan mereka. Tuhan, hamba bawa semuanya di hadapan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong.
hanya Engkau satu-satunya penyelamat. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup berperkara kepada kami, menolong kami. Kepada Dikau ya Tuhanku, Allahku, lihatlah, tolonglah, pimpinlah, dan pulihkanlah kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Dimuliakanlah, ditinggikanlah, diagungkanlah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum pulang maka dengarkanlah akan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, ingat kita sudah dimerdekakan dari dosa dan biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang-orang manusia surgawi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita tutup ibadah, naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal itulah kiranya yang memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan dan keberhasilan bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Dan Kristus kiranya dipermuliakan dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa tuduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.